Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Intinya kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas nikmat iman, Islam dan kesehatan serta hidayah yang pastinya mahal harganya ya. Kita semua dapat berkumpul di sini. Lalu kemudian sholawat dan salam kita curah limpahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dengan perjuangan beliau lah sehingga kita semua dapat merasakan nikmatnya menjadi seorang Islam ya, menjadi seorang Muslim dan Muslimah ya. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Arti Yustiarti, saya dari Angkatan 98, dan pada hari ini kita akan melaksanakan ngajol online edisi terakhir di bulan Ramadan. Kajiannya akan disampaikan oleh Kang Adi Zulfikar, Angkatan 2006, dan untuk susunan acaranya setelah kajian itu insya Allah akan ada tanya jawab ya, dan tersedia giveaway. Ada 8 giveaway dari Arasari, kemudian Haji Travel Umroh, dan Presiden Waste. Dan nggak kaleng-kaleng ini ya, hadiahnya mantap ya, Alhamdulillah. Lalu kemudian akan ada kesimpulan, dan kemudian doa penutup, dan diakhiri oleh foto bersama. Nah, untuk selanjutnya, tanpa panjang lebar, kita sampaikan bahwa kita akan melaksanakan kajian bersama Kang Adi Zulfikar dengan topik itikaf bersama Rasulullah menggapai Lailatul Qadar. Saya mau sampaikan dulu nih profilnya Kang Adi ya pada hari ini ya. Jadi Kang Adi ini adalah seorang QC Analyst ya, dan juga tour leader freelance di Rihlah Peradaban Islam. Beliau juga adalah aktivis dari co-founder Siroh Institute ya, kemudian pengajar di Sekolah Pemikiran Islam Jakarta, pegiat Siroh Community Indonesia, penggiat komunitas Indonesia Tanpa Jil, ini Masya Allah ya, dan juga pegiat dakwah sekolah. Kang Adi ini angkatan 2006 ya Kang Adi ya? Iya benar teh 2006. Iya, beda tipis lah. Pengennya dibilang beda tipis. Lalu kemudian ekskul di Semansa dulunya DKM Semansa dan KIR Semansa ya. Saya juga sama dulu ikutan KIR kan. Itu ketika Olahraganya pas semansa ngaji nggak? kenapa kenapa? Oh, nggak kedengeran. Kemudian juga olahraganya Pansera dan statis ya untuk badminton. Baik, untuk selanjutnya ini judulnya kita kan itikaf bersama Rasulullah ya, menggapai Lailatul Qadar nih. Ini Masya Allah ya judulnya. Ini kita banget nih, kita butuh banget karena sekarang sudah 10 malam terakhir ya, sudah menjalani ke malam ketiga ya. Kita semua sering melaksanakan itikaf, insya Allah saya yakin ya. Tapi kemudian kan itikaf itu harus sesuai dengan tuntunan, karena namanya ibadah kalau nggak sesuai tuntunan kan nanti akan tertolak ya amalnya ya. Jadi penting banget nih kita untuk memahami seperti apa sih itikaf yang baik sehingga amal ibadah kita itu diterima Allah dan mudah-mudahan mencapai Lailatul Qadar gitu ya semuanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Malam yang paling mulia dari 1000 bulan. Oke, baik untuk selanjutnya mungkin langsung saja kami persilakan kepada Kang Adi Zulfikar untuk segera memulai kajiannya. Maka Kang Adi silakan. Baik, atur nuhun teh teh Arti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga semuanya dalam lindungan Allah ya Kak Teteh sekalian. Jadi kalau semansa itu masih sampai sekarang ya panggilannya Teteh gitu. Baik, kita mulai aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta nikmatnya kita bisa berada dalam kondisi sehat gitu ya dan berkumpul di ruangan Zoom ya walaupun online gitu. Jadi sekarang alhamdulillah dengan teknologi kita bisa berjumpa dimanapun kita berada gitu ya asal waktunya cocok gitu. Eh, Kemudian juga salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, guru besar kita, kekasih kita ya yang terkasih, dan juga teladan kita ya sebagai umat muslim. Memang tidak ada teladan yang terbaik selain beliau Rasulullah SAW. Semoga selalu tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kita umatnya hingga akhir zaman. Ya sedikit pembukaan mungkin ya, jadi kenapa temanya itikaf ya, awalnya justru saya nanya dulu gitu waktu pas dihubungin sama Kang Erwin ya waktu itu temanya apa nih Kang gitu kan, terserah Kang Adi aja. Waduh,
baru kali ini nih gitu saya diminta ngisi kajian tapi temanya terserah. Nah, tapi kemudian saya juga pikir, oh iya ya sekarang kan masuk 10 hari terakhir Ramadan nih gitu dan ada satu ibadah yang mungkin sering dilakukan tapi bisa jadi kita hanya melakukan tapi belum tahu ilmunya gitu ya. Ya udah itikaf aja gitu ya. Biasanya 10 hari Ramadan kan ibadah utamanya itu. Nah, jadi saya kepikiran, ya udah kita bahas itikaf aja. Walaupun kemudian tanggalnya kan tanggal 23 ya sekarang dan subuh gitu. Jadi udah ada beberapa hari kelewat, tapi nggak apa-apa. Insya Allah masih ada sisa hari-hari terakhir ya, kurang lebih 7 hari lagi sebelum Idul Fitri. Jadi masih bisa kita maksimalkan untuk mendapat Lailatul Qadar gitu ya. Nah, mungkin tidak panjang-panjang mukadimahnya, kita mulai aja. Saya share screen dulu ya, saya udah menyiapkan sedikit eh, ini ada slide-nya. Terlihat slide-nya, Teh? Alhamdulillah terlihat. Terlihat ya. Nah, baik. Jadi ini judulnya Itikaf bersama Rasulullah SAW. Semangat meraih Lailatul Qadar. Kenapa saya sebut bersama Rasulullah SAW gitu ya? Karena kita melihat bagaimana beliau melakukan itikaf. Kalau kita mungkin sekarang kan itikafnya tidak mungkin ya bareng-bareng Rasulullah SAW karena kan zamannya udah beda gitu ya. Jauh sekali gitu zaman Rasulullah SAW di 1400 tahun yang lalu lah kurang lebih gitu ya ke kita gitu. Tapi kita masih bisa melihat bagaimana di masa itu Rasulullah SAW melakukan itikaf ya. Nah, sebelum membahas itikafnya, saya ingin sedikit mereview tentang saum Ramadan. Saya yakin ATT sekalian dan teman-teman mungkin yang lebih muda dari saya gitu ya, itu juga udah sering lah ya membaca ayat ini gitu atau mendengar ayat ini bahkan sampai hafal. Tidak dihafal pun tapi ayat ini hafal. Saya yakin itu. Yaitu Al-Baqarah ayat 183 mengenai saum Ramadan. Yang ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Kalau di Al-Quran ada di halaman 28 ya, sebelah kiri bagian atas, baris kedua sampai baris keempat. Nah, itu kalau yang hafal begitu biasanya Ustadz Adi Hidayat ya. Kalau Adi Zulfikar udah siapin contekan sebelumnya. Jadi tahu gitu. Kalau Ini kelihatannya tahu gitu Kang yang penting. Kalau saya dilihat nggak usah bikin contekan udah tahu itu masih hafal beliau. Allah gitu ya. Nah, ini menarik gitu sebenarnya ada insight menarik. Walaupun kita sering mendengar tapi mungkin ada beberapa yang baru gitu ya. Karena saya juga kemarin hari Sabtu minggu lalu ya yang Ikas Mansa ngadain bukber ya. Tadinya saya mau datang tuh. Tapi kemudian ada undangan dengan buka bersama guru saya gitu ya di Depok. Jadi ya sebagai murid gitu kan ya udah kesana dulu deh gitu. Dan ternyata beliau itu sebelum berbuka kan menyampaikan tausiah juga ya dan ada insight menarik. Mind blowing lah kalau istilah zaman sekarang mah gitu ya. Nah, yang pertama diantaranya bahwa di ayat ini Allah menggunakan kata la'alakum tatakun. La'alakumnya ini dari kata la'ala gitu ya. Artinya di kata la'ala ini mengandung makna harapan. Jadi kita tuh masih berharap gitu maksudnya untuk menjadi orang bertakwa. Jadi nggak otomatis ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan juga mungkin berbagai macam amalannya ya di bulan Ramadan itu, otomatis kita menjadi orang yang bertakwa. Enggak otomatis. Itu masih harapan. Makanya diartikan kalau di bahasa Indonesia kan agar kalian atau agar atau supaya gitu kan. Maksudnya itu kita berharap menjadi orang yang bertakwa. Nah, gitu. Saya mau tanya dulu nih. Mungkin silahkan nanti open mic ya, boleh open mic. Siapa yang mau menjelaskan arti takwa gitu ya? Coba ada yang mau sharing mungkin arti takwa? Ayo yang Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. ya. Ada lagi yang lain? Wah, apalagi ya? Nah, biasanya itu kan. Biasanya yang kita paham atau kita tahu arti takwa itu ya, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah gitu ya. Tapi kalau definisi takwa hanya ini berat gitu. Sepertinya tidak akan ada orang yang menjadi orang bertakwa.
Kenapa? Ya karena kalau menjalankan segala perintah Allah, mungkin ya masih mungkin lah ya gitu kita menjalankan sholat, perintah Allah kan, sholat, puasa, zakat, berbuat baik, sedekah, infak, itu masih mungkin lah. Tapi yang menjauhi larangan Allah, semua, segala kan, menjauhi segala larangan Allah, ini berat. Kira-kira kalau semua orang menjauhi segala larangan Allah, nggak akan ada yang berdosa itu orangnya. Sementara manusia itu tempatnya lupa dan salah. Pasti ada aja gitu melakukan dosa. Kalau nggak pernah melakukan dosa, itu hanya nabi gitu ya, karena nabi itu maksum gitu. Tapi manusia biasa tidak ada yang maksum, ada aja yang bikin dosa. Kira-kira realistis nggak menjauhi segala larangan Allah? Gitu. Ya walaupun yang dosa-dosa besar mungkin kita bisa lah ya menghindari, tapi yang dosa-dosa kecil kayak berbohong misalnya, atau misalnya buang sampah sembarangan kan itu dosa juga. Gibah kan. Gibah apalagi ya zaman sekarang gitu kan, gibahin pemerintah ya, ya bahaya. Rame. Lagi rame gitu lah ya, gitu. Ya kalau mencari solusi sih nggak apa-apa gitu kan, tapi kalau jadi gibah berjamaah doang kan jadi nggak ada solusi ya buat apa juga gitu. Nah pasti ada aja dosanya. Tapi kata guru saya kemarin ternyata ada definisi lain dari takwa gitu. Ini mind blowing sekali gitu, bahwa takwa itu sebetulnya adalah kita berupaya sekuat mungkin mendatangkan hal yang menjadi penghalang dari azab Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita kalau misalnya ya tadi nggak salah, definisi tadi nggak salah, cuma kurang lengkap lah ya, atau kurang tepat gitu. Karena kita ini bisa selamat dari siksa api neraka karena kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita tidak diazab berarti ada yang menghalangi dari azab itu. Kalau kita berdosa berarti kita memohon ampun, taubat gitu ya. Oke, nanti ada doa di malam Lailatul Qadar yang dianjurkan gitu kan, supaya kita mendapatkan maaf dari Allah gitu ya. Nanti saya bahas. Jadi amalan-amalan di bulan Ramadan itu menjadi penghalang dari azab Allah kepada kita. Ya. Ya tadi gitu. Kita berupaya supaya Allah tidak mengazab kita gitu ya, dengan amal-amal yang kita lakukan dan taubat yang kita lakukan gitu. Itu lebih realistis kan? Karena kan kalau berdosa, oke lah, semua orang pasti pada berdosa dan bertobat gitu. Obatnya tobat, gitu kan? Itu sangat mungkin dilakukan, sangat realistis. Kalau orang bikin KPI kan di tempat kerjanya pasti ada KPI, apalagi awal tahun gitu ya. Sekarang habis nyusun KPI, nah itu pasti harus realistis KPI-nya kan. Kalau di teknik industri ada SMART ya kalau mau bikin KPI itu gitu. Nah, R-nya itu realistis gitu. Nah, maka menjadi realistis ketika kita menjadi orang yang bertakwa gitu ya. Sangat mungkin. Jadi semua orang bisa menjadi orang yang bertakwa gitu. Dan yang menarik lagi ternyata Allah menurunkan bulan Ramadan dengan segala kelebihannya ya, keutamaannya. Kalau kita bahasakan bahasa mudahnya ya, bahasa Indonesianya lah. Yang kerja di dunia pengukuran atau pengujian itu pasti kenal istilah kalibrasi ya. Jadi bulan Ramadan ini adalah waktunya kita mengkalibrasi diri kita, merevisi diri kita menjadi seorang muslim yang seharusnya. Kalau misalnya di luar bulan Ramadan gitu misalnya, kita sering gibah gitu ya, atau sering marah, kan kalau lagi puasa ditahan-tahan tuh, ya kan? Nggak mau gibah, nggak mau marah, ditahan gitu ya. Atau misalnya berbohong gitu misalnya gitu ya, oh ditanya bos gitu, tanya atasan, ini udah beres belum kerjaan ini? Udah bos, udah. Padahal belum, misalnya gitu ya. Tapi kalau belum puasa mau bohong, aduh kalau bohong pahala puasanya berkurang nih ya gitu. Ya memang seorang muslim itu harus begitu kan, tidak berbohong, menahan amarah gitu ya. Dan lain-lain. Itu dari satu sisi. Kemudian dari sisi ibadah. Seorang muslim itu dianjurkan sholat malam atau tarawih gitu ya. Padahal memang kalau di luar bulan Ramadan, kadang-kadang kita malas gitu ya, mau tahajud gitu. Tapi kalau di bulan Ramadan lebih semangat gitu kan, qiyamul lailnya. Baca Quran. Kalau di luar Ramadan, kira-kira kita baca Quran berapa banyak nih? Gitu. Tapi kalau di bulan Ramadan, kan lebih semangat ngaji baca Qurannya, gitu ya. Karena banyak keutamaan dan pahalanya gitu. Nah itulah sebetulnya yang seharusnya seorang muslim lakukan. Makanya harapannya ketika datang bulan Ramadan, kita kembali menjadi muslim yang baik ya. Nanti ketika semakin berkurang gitu ya di bulan-bulan berikutnya, ya mudah-mudahan kita ketemu lagi Ramadan berikutnya kan pasti dikalibrasi lagi tuh, balik lagi semangat beribadahnya. Sedekah gitu misalnya di bulan biasa tuh ada pelit gitu misalnya ya.
Di bulan Ramadan, wow itu lebih gacor itu sedekahnya gitu. Jadi memang seharusnya seorang muslim itu demikian, dan Allah menciptakan atau menurunkan bulan Ramadan dengan segala keutamaannya menjadi tolak ukur kita untuk kembali menjadi muslim yang baik gitu ya. Nah, itu tadi tentang bulan Ramadan ya, saum Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bertakwa gitu ya, dan melengkapi dengan ibadah-ibadahnya yang lain juga gitu. Nah, masuk ke itikaf Ramadan gitu ya. Jadi ini memang bahasan kita, ya, bahasan utama kita ya. Yang tadi mukadimah aja tentang saum Ramadan. Nah, itikaf kalau kita ambil katanya itu dari kata al-kafa, ya kifu, ya. Artinya fokus atau mendedikasikan. Bisa juga berarti menetap. Ya, maksudnya apa gitu ya? Secara syar'i ini berarti didefinisikan bahwa itikaf itu artinya menetap di masjid. Nah, di masjid ya, tempatnya harus di masjid itikaf itu. Nggak bisa itikaf di rumah. Untuk fokus atau mendedikasikan waktunya. Nah, jadi fokus nih waktu kita selama di masjid itu. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di rumah bisa jadi fokus kita terbagi gitu ya. Ada ngurusin anak gitu ya, ngurusin kue lebaran yang belum beres gitu misalnya. Atau orderan-orderan kue gitu yang jualan kue misalnya. Atau yang masih kerja gitu kan, misalnya wah ngurusin kerjaan di rumah atau di kantornya, nanti kan nggak akan fokus ibadahnya gitu ya. Makanya itikaf itu di masjid gitu. Dan nanti juga ada adab-adabnya ya, dan apa yang bisa dilakukan di masjid ya. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah salah satu ulama kita gitu ya, kemudian menjelaskan ini bahwa itikaf itu adalah maksudnya mengkonsentrasikan hati kita ya supaya beribadah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itikaf berarti seseorang menyendiri dengan Allah dan memutuskan diri dari berbagai macam kesibukan dengan makhluk. Nah, jadi kita sibuknya itu dengan Allah aja gitu ya. Ketika itikaf itu. Bukan berarti kita kemudian nggak berhubungan dengan orang lain juga, enggak sepenuhnya gitu ya. Yang urusan-urusan lain itu diselesaikan sebelum di itikaf Ramadan gitu. Jadi ketika itikaf Ramadan, urusan dengan yang lain sudah selesai. Nah, kita bisa fokus beribadah dengan Allah. Kalau belum selesai, diselesaikan dulu urusan yang lainnya itu gitu ya. Nah, orang yang beritikaf hanya berkonsentrasi beribadah kepada Allah. Dengan hati yang berkonsentrasi seperti ini, ketergantungan hatinya kepada makhluk akan berganti kepada Allah. Nah, ini maksudnya ini, ketergantungan hatinya gitu ya. Jadi kalau kita selama ini misalnya ketergantungannya, kadang-kadang menggantungkan sesuatu kepada orang lain gitu kan. Misal yang di kantor yang kerja menggantungkan kenaikan gaji gitu ya, atau kenaikan jabatan kepada atasan gitu ya, menjilat lah istilahnya gitu ya. Nggak boleh lah menjilat gitu ya. Kita bekerja sebagaimana seharusnya aja gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang ada sebagian orang yang pokoknya ABS lah, asal bapak senang gitu ya, apa aja dikerjain gitu. Nah, kita tapi ketika misalnya nggak dinaikin gitu gaji atau jabatannya kan sedih gitu ya, kecewa. Berarti kita bergantung kepada orang lain gitu. Tapi di itikaf ini kita harus merubah gitu bahwa hati kita ini hanya kepada Allah ketergantungannya. Mau naik jabatan mau enggak itu gimana Allah gitu kan. Mau yang penting kita hanya berikhtiar ya semampu kita sebaik kita yang bisa kita lakukan. Nanti Allah yang akan memberikan gitu. Makanya kan ada istilah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sebenarnya ini kurang tepat juga gitu kan. Yang tepat itu usaha tidak akan mengkhianati hasil jika Allah berkehendak. Nah, itu lebih tepat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah usaha gitu ya, tapi Allah belum berkehendak, ya nggak akan jadi juga usaha tadi. Gitu. Atau belum gitu, bisa jadi kita usaha terus, Allah pengen kita usaha terus, nanti ketika waktunya baru dikabulkan apa yang kita ikhtiarkan. Gitu. Misalnya kayak ya kemarin lah misalnya pas pilkada gitu ya, atau pilpres itu ada orang yang usaha gitu, pengen jadi presiden atau pengen jadi kepala daerah gitu misalnya, ini misalnya ya di kita gitu. Tapi nggak dapet, nggak jadi gitu kan. Nah, karena kita bergantungnya kepada manusia supaya dipilih, akhirnya kadang nggak kepilih kecewa gitu. Padahal ya kalau emang kata Allah jadi, kalau enggak ya enggak gitu. Ini contoh aja ya, atau misal di kantor gitu kan ya, kita pengen naik jabatan, wah kita berusaha gitu ya, tapi ternyata atasan kita nggak berkenan sama kita dan kita nggak naik-naik jabatannya gitu ya. Nah ini bisa hati-hati kalau tergantung pada orang lain. Tapi kalau tergantung pada Allah, mau naik mau enggak, ya urusan Allah. Insya Allah nanti akan diberikan yang terbaik pada waktunya. Alhamdulillah kemarin ya ini saya sedikit membuktikan lah ya. 15 tahun kerja nggak naik-naik atau nggak pindah-pindah gitu aja. Ternyata setelah kemarin alhamdulillah tuh Allah kasih kesempatan saya buat berhaji juga gitu ya.
itu doa di sana enak banget gitu. Dan ketika haji itu kan salah satu waktu yang mustajab ya, tempat dan waktu gitu. Itu dua dua faktor itu luar biasa. Itu doa banyak lah ya, dan beberapa sudah mulai terwujud gitu. Yang tadinya belum terwujud, alhamdulillah gitu. Ya, ini salah satu apa? Ketika kita sudah menggantungkan hati kita kepada Allah, itu nggak akan kecewa dengan apapun yang kita dapat. Gitu. Justru kita akan semakin tawakal ya, dan yakin bahwa Allah tidak akan mengecewakan kita gitu. Dalam arti bisa jadi mungkin harapan kita tidak dikabulkan di dunia, tapi Allah nanti menggantinya di akhirat dengan yang lebih baik lagi. Gitu. Kayaknya jangan pernah suudzon sama Allah gitu ya, atau jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Oh saya udah usaha sekian berat, sekian banyak kok nggak sukses-sukses gitu misalnya. Ya usaha aja terus gitu ya, dan doa gitu. Jangan lupa deketin Allah. Saya pernah juga dulu ingat waktu SMA ya, SMA di Semansa dulu. Saya jualan gitu. Jadi ya singkat cerita dulu itu ada sedikit masalah gitu ya di secara ekonomi. Akhirnya saya bantu jualan di sekolah. Itu awal-awal jualan nggak laku tuh. Jualan nasi waktu itu, saya jualan nasi bungkus. Itu nggak laku. Bawa banyak, tapi pas pulang bawa banyak lagi gitu ya, karena nggak laku. Kata ibu saya, kenapa dibawa pulang? Gitu waktu itu. Udah kalau nggak laku, kasih aja ke tukang beca ke apa ke yang membutuhkan gitu ya. Oh gitu. Ya tadi kecewa tuh pas pulang tuh kan nggak laku. Gitu. Pas hari berikutnya jualan ya sedikit nambah tapi masih banyak sisanya lah, nggak laku juga intinya. Saya turutin tuh apa kata ibu saya gitu. Saya bagi-bagiin aja tuh jualannya ke tukang beca. Kan kalau di Semansa dulu kalau pulang saya lewat Kejaksaan tuh ya ke arah Telkom ya gitu. Itu kan banyak tukang beca di situ deket Samsat. Bagi-bagiin tuh ke situ. Alhamdulillah besoknya pas jualan habis gitu. Malah kurang banyak yang minta lagi ya. Mungkin disitulah salah satu eh, hikmahnya ya, bahwa kita ketika sudah tidak lagi tergantung kepada orang lain, kepada manusia, ya udah tenang aja gitu, dan Allah akan membalas di waktu yang tepat gitu ya. Nah, makanya itikaf ini salah satunya adalah supaya merubah ketergantungan kita kepada manusia, kepada makhluk lah ya secara umum, menjadi kepada Allah. Nah, terus bagaimana itikafnya Rasulullah SAW gitu ya, sebagai teladan kita nih. Nah, ini ada beberapa hadis yang saya ambil ya, salah satunya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW biasa beritikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, jadi itikafnya Rasulullah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW biasa beritikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Namun pada tahun wafatnya, beliau beritikaf selama 20 hari. Nah, jadi biasanya 10 hari, tapi pada saat beliau akan wafat, jadi tahun wafatnya, itikafnya 20 hari. Maksudnya tahun wafatnya itu gimana? Bukan di tahun 11 ya, karena kalau kita baca Sirah Nabawiyah, Rasulullah SAW itu wafat di tahun 11 Hijriah, di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah, itu masih jauh dari bulan Ramadan gitu ya. Pasti nggak akan ada ketemu bulan Ramadan Rasulullah di tahun 11. Maksudnya di tahun 10 Hijriahnya ya. Ramadan terakhir beliau itu itikafnya selama 20 hari. Wah, gitu. Ini itikafnya penuh ya. Penuh dalam arti Rasulullah memulai itikafnya menjelang matahari tenggelam atau di penghujung akhir tanggal 20-nya gitu ya, sebelum maghrib. Itu Rasulullah udah itikaf tuh, udah mulai ke masjid gitu ya. Buka puasanya di masjid juga. Dan selama 10 hari itu beliau nggak kemana-mana, di masjid terus. Malamnya di masjid, siangnya di masjid, sampai menjelang takbiran, atau bahkan sampai takbiran gitu maksudnya. Artinya masuk maghrib di bulan Syawal pertama, ya, Idul Fitri gitu ya. Jadi kalau bulan Hijriah atau hari Hijriah itu pergantian harinya bukan tengah malam, tapi di waktu maghrib. Ya. Makanya masuk 21-nya itu pas setelah maghrib. Nah, jadi sebelum maghrib beliau sudah istikaf tuh, mulai. Selesainya kapan? Selesainya baru pulang ke rumah itu sebelum Idul Fitri, ya, pada saat takbiran di maghribnya. Kira-kira kita bisa nggak tuh kayak begitu ya? Yang masih kerja tuh susah pasti. Saya juga masih kerja, nggak bisa gitu kayak begitu. Bisa aja sih kalau mau cuti mah gitu ya. Jadi memang itikaf Ramadan yang 10 hari terakhir itu sebetulnya kalau kita mau mengikuti Rasulullah itu betul-betul full di 10 hari terakhir itu. Gitu. Terus kalau nggak bisa gimana? Ya itikaf semampunya gitu ya. Kalau kata guru saya, itikaf mastatoktum gitu. Semampunya, sekuatnya, sebisanya gitu ya.
itulah yang itikaf kita gitu. Jadi bukan itikaf 10 hari Ramadan full gitu. Tetap itikaf juga tapi nggak full seperti Rasulullah gitu ya. Intinya jangan berkecil hati kalau nggak bisa full 10 hari terakhir Ramadan, ya sebisanya aja semampunya. Kalau yang bisa lebih baik gitu kan di 10 hari terakhir Ramadan full di masjid. Contoh kan kalau yang sering mungkin pernah lihat di Masjid PTDI ya di Bandung, itu sampai orang bikin tenda tuh, gelar tenda di masjidnya itu di halaman masjidnya. Jadi ketika siang istirahat tidur bisa ke tendanya ganti baju segala macem, nanti ke masjid lagi gitu. Nggak pulang-pulang gitu ya. Ya kalau bisa kerjaan diberesin sebelum terakhir Ramadan, cuti atau emang dapat libur atau yang berdagang gitu misalnya, kerjaan dagangannya diselesaikan, hari terakhir Ramadannya ketika itu kalau bisa. Saya ingat dulu cerita dari ada salah satu tetangga saya, cerita tentang kakek saya gitu. Katanya kakek saya itu kan pedagang. Itu kalau misalnya Ramadan itu nggak jualan full, jadi jualannya cuma 11 bulan. Jadi penghasilan 11 bulan itu sudah diperhitungkan juga untuk Ramadannya. Gitu. Jadi Ramadan full ibadah di masjid. Gitu ya. Mohon maaf. Nah begitu. Nah kemudian hadis ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Nabi SAW beritikaf pada 10 hari yang akhir Ramadan hingga wafatnya. Kemudian istri-istri beliau pun beritikaf setelah kepergian beliau. Nah, jadi wanita pun boleh beritikaf pada dasarnya. Jadi bukan hanya untuk laki-laki ya. Nah, yang wanita nggak usah berkecil hati, boleh juga beritikaf. Tapi ada beberapa persyaratan untuk wanita gitu ya. Misalnya cari masjid yang ada tempat khusus untuk perempuan gitu ya. Jadi nggak bercampur dan ada penghalangnya minimal gitu ya. Supaya kan terhindar lah ya dari fitnah atau mungkin terlihat auratnya atau gimana gitu ketika lagi tidur gitu misalnya kan nggak sadar gitu. Makanya banyak masjid yang menyediakan tempat khusus perempuan, entah itu di lantai 2 atau di lantai 1, tapi ditutup hijab. Nah, cari yang seperti itu gitu ya. Kemudian harus selesai dulu urusan di rumahnya gitu ya. Jadi urusan rumah tangga, urusan anak-anak, segala macam itu diselesaikan. Jangan sampai kemudian itikaf tapi yang di rumah terbengkalai gitu ya. Apalagi masih punya anak-anak kecil yang masih bayi, ya itu mungkin agak susah dia bawa itikaf. Ya nggak apa-apa, nggak itikaf dulu. Istri saya juga sekarang masih punya anak kecil umur 3 tahun, nggak itikaf dulu gitu. Karena anak saya ini unik gitu ya. Kalau mau tidur, malamnya harus dingin, kamarnya harus dingin. Pakai AC itu sampai 23, orang tuanya kedinginan, anak sayanya malah pulas gitu. Kalau dibawa ke masjid pasti nggak bisa tidur gitu kan. Jadi ya mau nggak mau saya nggak itikaf dulu. Itu nggak apa-apa. Itu ada pahalanya. Pahala tersendiri ya. Yang penting tetap kalau misalnya di rumah itu menghidupkan malamnya gitu ya. Jangan kemudian di rumah ya tidur gitu ya. Tetap menghidupkan malam dengan ibadah. Itu nggak apa-apa. Walaupun nggak dapat pahala itikaf, tapi insya Allah kalau misalnya pas malam Lailatul Qadar tetap bisa dapat Lailatul Qadar. Nggak usah berkecil hati. Nah, Nabi SAW beritikaf di masjid pada 10 hari terakhir dengan tujuan agar mudah meraih malam penuh kemuliaan atau Lailatul Qadar. Nah, ini kita masuk ke bahasan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Nah, ini sedikit tambahan ya, Rasulullah SAW dan istri-istri beliau pun dulu di Masjid Nabawi itu sampai bikin tenda juga gitu ya. Kita jangan aneh gitu kalau lihat di masjid pada pakai tenda gitu. Ya Rasulullah dan para istri juga dulu sempat ya pakai masang tenda juga. Karena kan kalau Masjid Nabawi zaman dulu atasnya terbuka ya, nggak kayak Masjid Nabawi sekarang. Kalau sekarang mah udah bangunannya permanen, terus atapnya juga tertutup semua, walaupun bisa dibuka ya, yang viral tuh videonya gitu ketika atap kubahnya dibuka gitu ya. Nah, kalau dulu nggak ada atapnya, cuma di ujung aja yang di paling depan sama paling belakang ya ada atapnya gitu ya. Tuh. Hanya pakai tenda. Dan juga kalau buat perempuan pakai tenda kan lebih terjaga ya kalau lagi istirahat. Nah, Lailatul Qadar, keutamannya adalah bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Ada surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Ini saya belum nyiapin contekannya, jadi nggak tahu di halaman berapa, posisinya di mana gitu. Kalau saya ada hidayah tuh pasti langsung tahu ini. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ini sampai jam berapa kita? Sampai jam berapa teh? Punten. 6:10, Kang Adi. Oh, 10 ya, udah tinggal 20 menit lagi nih. Kerasa ya. Nah, jadi Lailatul Qadar itu malam yang penuh keberkahan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Jadi pada malam itu sejarahnya gitu ya Al-Qur'an diturunkan. Para ulama menjelaskan bahwa Al-Qur'an di sini yang diturunkan di malam Lailatul Qadar itu maksudnya turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Jadi diturunkannya secara penuh 30 juz langsung gitu ya. Tapi baru ke langit dunia. Baru nanti dari langit dunia turun ke Rasulullah secara berangsur-angsur, bertahap gitu ya.
sesuai dengan kondisi dulu gitu ya, satu-satu turun ayatnya gitu. Jadi kalau yang terkenal kan Al-Alaq ayat pertama yang turun itu di tanggal 17 Ramadan. Ini kan ini di luar 10 hari terakhir kan, 17 Ramadan itu belum masuk. Tapi para ulama kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini itu adalah keseluruhan Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, keutamaan yang kedua, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Ada di surat Al-Qadar ayat 3 sampai 5, gitu ya, yang pasti banyak yang udah hafal lah ya. Lailatul Qadri khairum min alfisa, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Jadi malaikat Jibril pun turun lagi. Jadi walaupun nabinya udah nggak ada kan kita tahu malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu ya. Nah, tapi kalau di malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril itu turun lagi ke bumi untuk mengatur segala urusan. Makanya banyak malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar dan salah satu keutamaannya apa? Itu ketika kita berdoa, ada malaikat yang mengaminkan, oh ini langsung diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak berdoa ketika di malam Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan ada malaikat yang lihat, mendengar, mengaminkan doa kita, wah bisa cepat itu lah dikabulkan doanya. Nah, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, jadi batasnya malam Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar, sampai subuh berarti ya. Itu. Bukan berarti setelah subuh jangan berdoa lagi. Enggak gitu juga konsepnya gitu ya. Tetap berdoa gitu ya. Dan keutamanya di malam. Namanya juga lail gitu kan, malam. Nah, yang ketiga adalah bahwa orang yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan sholat akan mendapat pengampunan dosa. Jadi banyak-banyak sholat di malam Lailatul Qadar gitu ya. Karena ada hadisnya dari riwayat Bukhari gitu. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Enak tuh dosa-dosanya diampuni. Padahal kan kita mungkin sadar nggak sadar gitu ya bikin dosa banyak numpuk ya diampuni tuh semua dosa-dosanya, tapi ada satu dosa yang tidak akan diampuni. Apa itu? Dosa ngutang. Nggak akan diampuni kalau utangnya belum beres. Beresin dulu bayar utangnya gitu ya, insya Allah akan diampuni. Misalnya janji bayar utang besok gitu kan, pas ngutangnya ternyata sampai setahun yang akan berikutnya nggak dibayar-bayar tuh utangnya. Dosa itu gitu. Makanya dibayar dulu utangnya, nanti insya Allah dosanya akan diampuni. Nah, kapan terjadinya Lailatul Qadar itu? Nah, itu kan pertanyaannya gitu ya. Nah, dari hadis Rasulullah SAW, kata beliau, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jelas ya, 10 malam terakhir. Lebih spesifik lagi kemudian di hadis berikutnya, diriwayatkan oleh Bukhari. Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Gitu ya. Jadi lebih utama di malam ganjil. Tapi kemudian jangan mentang-mentang ada clue gitu ya, kalau misalnya kita ini cheat sheet gitu. Kapan Lailatul Qadarnya kapan? Cheat sheet-nya sih malam ganjil gitu. Jadi kita itikafnya malam ganjil aja, malam genapnya nggak usah gitu. Ya nggak gitu juga konsepnya gitu kan. Walaupun nggak Lailatul Qadar, tetap malam-malam di bulan Ramadan khususnya 10 hari mulai 10 hari terakhir itu keutamanya luar biasa gitu ya. Sayang kalau dilewatkan gitu, tidur aja. Mending itikaf, banyakin ibadah. Walaupun Lailatul Qadarnya udah lewat atau misalnya nggak pas Lailatul Qadar ya nggak apa-apa kan, banyak amalan bagus. Tadi kita berupaya mendatangkan penghalang dari azab Allah gitu. Kan kita nggak tahu ibadah yang mana yang diterima oleh Allah. Bisa jadi kita pas ibadah di malam Lailatul Qadar tapi ibadahnya banyak gangguan atau banyak berubah niat ya, pengen dilihat orang gitu misalnya jadi ria, nggak diterima ibadahnya. Nah, tapi ibadah lain mungkin yang ketika kita ikhlas gitu ya, nggak ada ria, diterima oleh Allah, itulah yang bisa menjadi penghalang dari azab Allah. Supaya jangan hitung-hitungan sama Allah ya. Hitung-hitungan itikafnya malam ganjil aja, genapnya nggak usah. Itu mah sama Allah aja masih hitung-hitungan, repot ntar. Ya, nah kemudian kapan tanggal pastinya Lailatul Qadar gitu kan? Ulama ya Ibnu Hajar Al Asqalani, ini dari Asqalan ya Ibnu Hajar ini. Asqalan itu di Palestina, salah satu tempat peperangan yang sekarang terjadi ya, Asqalan, ada kota Asqalan atau Askelon kalau bahasa Inggrisnya. Nah, ini tempat asalnya Ibnu Hajar. Telah menyebutkan 40-an pendapat ulama dalam masalah ini. Oh, jadi ada banyak ulama yang memberikan testimoni. Wah, kayaknya kemarin Lailatul Qadar tanggal segini karena gini. Wah, Lailatul Qadar itu tanggal segini gitu ya. Beda-beda tapi tanggalnya. Kemudian disimpulkan oleh Ibnu Hajar bahwa pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada adalah
terjadi pada malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Jadi pindah-pindah tuh nggak mesti, wah tahun kemarin tanggal 23 misalnya. Tahun ini pasti 23 lagi, belum tentu. Bisa jadi 27, bisa jadi 21. Hikmahnya apa? Nah, ternyata ada hikmahnya. Itu ya, para ulama menjelaskan hikmah dari tidak ditetapkannya kapan Lailatul Qadar itu supaya kita kemudian lebih semangat untuk beribadahnya, lebih semangat untuk mengejar Lailatul Qadarnya gitu ya. Jadi enggak tahun kemarin kayak tanggal 23 ya udah iktikafnya tanggal 23 aja lagi. Tantangan lainnya enggak gitu kan. Nah, ini kurang tepat juga gitu ya. Karena walau alam ya, saya beberapa tahun kemarin pernah merasakan juga kayaknya iktikafnya pas malam 23 deh. Kerasa gitu bedanya gitu ya. Dan tanda-tandanya gitu. Ada tanda-tandanya malam Lailatul Qadar itu. Kayaknya tanggal 23 deh. Tapi pas itikaf lagi tanggal 25 atau tanggal 27 kalau saya lupa. Kok kayaknya Lailatul Qadarnya sekarang gitu ya. Sekarang tanda-tandanya tuh mirip juga gitu. Walau alam yang benar yang mana kan gitu. Tapi memang biasanya sih kalau Lailatul Qadar itu hawanya beda lah, kerasa gitu ya. Kalau yang ini mah benar-benar ibadah gitu, itu pasti kerasa beda. Nah, ini Rasulullah SAW itu betul-betul serius ya ibadahnya di 10 hari terakhir Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau pada waktu yang lain. Nah, jadi di bulan Ramadan itu betul-betul lebih ini lagi ya, lebih serius itu ibadahnya. Dan kata Aisyah juga, apabila Nabi SAW memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malam tersebut, dan membangunkan keluarganya. Maksudnya mengencangkan sarungnya ini adalah menjauhi istri-istrinya gitu ya, tidak berhubungan suami istri dengan istrinya di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Gitu. Ini salah satu hikmah ya, kenapa Bunda Aisyah itu menikah dengan Rasulullah SAW di usia yang sangat muda, karena kemudian menjadi orang yang banyak meriwayatkan hadis gitu, karena sering ketemu dengan Rasulullah dan waktunya panjang gitu kan, dan beliau hidup umurnya juga masih panjang gitu, jadi bisa banyak menyampaikan kepada orang-orang lain gitu ya, dan tahu tentang kehidupan pribadi Rasulullah ketika di rumah gitu. Karena kan beliau yang paling sering gitu bersama Rasulullah. Bahkan di akhir hidup Rasulullah SAW itu tinggalnya di rumah Aisyah terus gitu ya, nggak bergilir dengan istri-istrinya yang lain gitu. Jadi banyak meriwayatkan hadis. Ini salah satu hikmahnya. Itu sampai sekitar 2.210 hadis dari Bunda Aisyah itu gitu ya. Ya, luar biasa kecerdasannya, beliau juga sangat cerdas. Itu orang yang dipilih oleh Allah gitu, Bunda Aisyah itu. Nah, ya tadi kemudian keluarga juga diajak gitu. Jadi jangan cuman suami ya, terutama ini buat suami nih, ibadah ajak keluarganya nggak dibangunin, nggak diajak ibadah. Nah, ini kan kita harus mengajak keluarga kita juga ke surga. Kita nggak mau ke surga sendirian kan. Tuh, jadi yang suami ya jangan lupa keluarga diajakin ya. Atau yang istri misalnya suaminya malas-malesan, bangunin tuh suaminya. Woi, tika boy. Gitu ya. Nah, ini doa pada saat malam Lailatul Qadar ya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh Bunda Aisyah. Ini Bunda Aisyah lagi kan yang meriwayatkan gitu ya. Jadi beliau itu memang rasa ingin tahunya banyak gitu ya. Dan karena saking cerdasnya tadi, jadi yang mungkin orang lain nggak kepikiran, beliau kepikiran ditanyain kepada Rasulullah gitu. Ini hikmahnya juga. Beliau bertanya kepada Rasulullah, katakan kepadaku wahai Rasulullah SAW, apa pendapatmu jika aku mengetahui suatu malam adalah Lailatul Qadar? Apa yang aku katakan di dalamnya? Kata Rasul menjawab, Allahumma innaka afuun tuhibul afwa fa'fu anni. Nah, ini doanya. Pendek, singkat. Ini kan sering dibaca ya kalau misalnya di masjid kita habis taraweh kadang-kadang ya, bilalnya atau rokibnya itu membaca doa ini gitu ya. Artinya ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf yang menyukai permintaan maaf. Karenanya maafkanlah aku. Nah, doanya afuun, maaf gitu ya. Allah maha pemaaf. Bukan magfirah lagi, mintanya bukan istighfar lagi ya. Tapi sudah afuun. Gitu. Kenapa? Karena kalau sudah dimaafkan oleh Allah, mendapat afuun dari Allah, udah dosanya akan bersih, tidak akan diungkit-ungkit lagi nanti di akhirat sama Allah. Betul-betul seperti tidak pernah berbuat dosa. Itu kalau Lailatul Qadar itu. Nah ini Bunda Isa tuh luar biasa kan, makanya bahkan ketika bertanya ini gitu ya, menggunakan panggilan Rasulullah, bukan ya suamiku. Udah kan Rasulullah suaminya Bunda Isa ya gitu.
Tapi manggilnya Rasulullah ketika di sini karena tahu pertanyaan ini akan menjadi ilmu yang akan disampaikan. Jadi nggak ada kesan bahwa romantis-romantisan di sini, enggak. Ini emang untuk ilmu, makanya manggilnya Rasulullah. Gitu. Wahai Rasulullah, gitu. Cerdas sekali Bunda Aisyah ini luar biasa. Kalau mengkaji beliau tuh, wes keren lah ini wanita. Bahkan sampai disebutkan Bunda Aisyah itu wanita paling cerdas di dunia gitu ya. Karena beliau juga sebagai dokter gitu ya. Jadi kalau perang beliau ini perannya sebagai dokter dan perawat Bunda Isa ini. Padahal ilmu kedokteran dulu ya ala kadarnya tapi beliau mampu. Itu ya luar biasa lah. Ini doanya ya dihafalin dan banyak-banyak dibaca. Allahumma innaka afufun tuhibul afafa wa'anni. Kalau mau ditambah karim nggak apa-apa gitu ya. Kalau yang ini memang banyak ulama mensahihkan ya doa yang dibaca Rasulullah itu ini. Tambahan karim, nah itu yang suka dibaca kadang-kadang di masjid ya. Itu sebetulnya hadisnya lebih doif ya, tapi nggak apa-apa dibaca juga nggak salah gitu ya. Berdoa itu bahkan menggunakan bahasa Indonesia pun atau bahasa Sunda sekalipun gitu ya, kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Arabnya, nggak apa-apa, tetap dikabul gitu ya, tetap dengar sama Allah. Allah itu paham segala bahasa gitu. Tapi lebih utama kalau kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini ya. Kalau bareng-bareng gitu ya bersama keluarga misalnya, imamnya suami, doanya sedikit dirubah. Jadi Allahumma innaka afufun tuhibul afwa fa'fu anna. Ya, belakangnya jadi anna bukan ani. Ya, kenapa? Karena kalau ani itu untuk diri sendiri, kalau anna itu untuk kami gitu ya, untuk jamaknya atau untuk orang banyaknya. Jadi jangan egois berjamaah sama keluarga, tapi doanya tuhibul afwa fa'fu anni gitu. Ntar yang lain gak diajakin dong berarti. Gitu ya. Jadi diganti afwa fa'fu anna. Nah, serba-serbi itikaf bentar lagi nih, masih ada waktu sedikit. Itikaf itu ya tadi udah dijelaskan ya harus dilakukan di dalam masjid, tidak menjadi itikaf kalau di luar masjid, apalagi di mall gitu ya. Mulai terakhir bulan Ramadan nyari baju baru, itu malam-malam lagi banyak diskon, itikafnya di masjid gitu. Nah, terus yang membatalkan itikaf gitu ya, bahwa ini itikafnya menjadi batal, keluar masjid tanpa alasan syar'i dan tanpa ada kebutuhan mendesak. Jadi kalau misalnya tadi 10 hari Ramadan terakhir kita mau itikaf di masjid, terus ternyata kita keluar tanpa ada alasan syar'i. Nah, berarti itikafnya 10 hari Ramadannya itu tadi batal gitu. Udah itikaf biasa jadinya. Dan jima dengan istri misalnya. Kok bisa jima dengan istri di masjid gitu? Kan nggak boleh jima di masjid. Jima itu berhubungan badan suami istri ya. Ya kan bisa aja, siapa tahu ada kamar marbot atau apa gitu atau di tenda gitu ya. Jangan ya kalau lagi itikaf. Nah, yang dibolehkan saat itikaf keluar masjid karena ada kebutuhan mendesak. Jadi boleh keluar masjid, tapi memang kebutuhannya mendesak. Misalnya ada keluarga yang sakit harus kita antar gitu. Ya masa didiemin aja. Pak, ini istrinya sakit, harus dibawa ke dokter. Wah, saya lagi itikaf, nggak mau diganggu. Jangan begitu. Kacau itu. Yang sudah didahulukan, yang wajib ditinggalkan. Wah, ini kacau. Bahaya ini. Jangan gitu ya. Tetap urusan keluarga didahulukan ya. Bawa ke rumah sakit kalau emang sakit gitu ya. Atau yang lain misalnya harus minta diantar kemana dan nggak ada yang bisa ngantar, ya anterin dulu lah. Itu boleh. Melakukan hal-hal mubah yang boleh dilakukan di dalam masjid, seperti bercakap-cakap dengan orang lain. Jadi boleh ya ngobrol tadi ya, walaupun memang kita fokus ibadahnya kepada Allah, kalau misalnya ada teman kita ngobrol-ngobrol sebentar ya bolehlah untuk refreshing gitu ya, supaya lebih segar gitu misalnya kan. Tapi yang bercakap-cakapnya hal-hal yang baik ya, jangan ngomongin yang nggak jelas gitu kan. Ngomongin, ntar beli baju baru di mana nih, guys? Tentang mau lebaran ya ngomongin baju aja gitu ya. Nah, ini kurang berfaedah gitu ya. Kemudian mandi dan berwudu di masjid ya boleh ya di masjid itu. Karena udah nginep kan di masjid masa nggak mandi-mandi gitu ya. Bau ntar. Kasihan jemaah yang lain. Membawa kasur untuk tidur. Nah boleh bawa kasur buat tidur. Jangankan kasur, masang tenda aja boleh. Bawa bantal gitu misalnya buat tidur. Ya, karena manusia itu tetap bagaimana butuh tidur ya. Tapi kalau lagi itikaf tidurnya jangan lama-lama. Misalnya udah berangkat habis isya atau pas habis maghrib ke masjid buat itikaf, habis isya habis taraweh langsung tidur sampai sahur. Buat apa gitu kan. Waktunya sangat 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 sayang gitu. Itu tidur sejam 2 jam itu cukup. Saya kalau itikaf alhamdulillah tidurnya 2 jam lah paling lama atau 2 jam setengah gitu ya. Di awal-awal tuh biasanya enaknya tuh kalau tidur itu di awal-awal di jam 10-an tidur dulu, jam 12 bangun sampai subuh gitu kan. Itu enak gitu. Bawa kopi boleh, bawa kopi biar eh, pas begadangnya nggak ngantuk minum kopi boleh gitu. Saya suka minum kopi bisa kok mau itikaf kalau dari rumah bikin kopi gitu. Dibawa gitu ya. Nah terakhir nih sebelum penutup ya teh ini udah 6:10 nggak apa-apa ya sedikit lagi terakhir nih. Adab saat itikaf. Jadi ketika seseorang beritikaf
hendaknya menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan seperti sholat, ya sholatnya ini macam-macam ya, ada tarawih, itu termasuk juga kalau kita udah itikaf. Kemudian qiyamul lail yang lain seperti tahajud ya. Gitu. Jadi kalau dulu zaman Nabi itu nggak ada dipisah gitu, maksudnya nggak ada istilah tarawih, qiyamul lail aja gitu istilahnya semuanya. Gitu ya. Cuman memang kemudian para ulama membagi ada sholat tarawih, ada sholat tahajud gitu ya. Kalau tarawih itu dilakukan sebelum tidur biasanya. Kalau sudah tidur itu namanya sholat tahajud. Nah, itulah ya ulama kita. Dan tarawih itu sholatnya santai karena tarawih itu dari kata asal katanya memang artinya tuh santai. Gitu. Jadi jangan buru-buru kalau lagi sholat tarawih. Mentang-mentang apa biar cepat selesai tarawihnya, bacanya buru-buru. Apalagi sampai 7 menit kelar. Kayak di daerah mana gitu kan ada tuh yang 7 menit kelar gitu. Malah nggak jelas bacaannya gitu. Bahkan Syekh Hashim aja kan mengkomentari gitu. Ini saya yang orang Arab aja ngerti bahasa Arab, cuma ngerti waladolinnya doang katanya. Ini nggak kedengeran, nggak jelas gitu ya. Jangan buru-buru lah, santai aja. Nah ini ada sedikit kisah menarik ya. Dulu Imam Syafi'i itu kan hidup sejaman dengan Imam Malik ya. Ini dua imam mazhab ya, imam mazhab besar ya, mazhab Maliki sama mazhab Syafi'i. Itu beliau muridnya Imam Malik di Madinah ya kan, Imam Malik di Madinah tinggal. Tapi kata Imam Syafi'i, aku lebih suka sholat di Masjidil Haram di Mekah katanya. Kenapa? Karena di Masjidil Haram itu sholatnya 23 rakaat. Kalau di Imam Malik di Madinah sholatnya 39 rakaat. Wah, lebih banyak lagi. Di kita malah ada yang bilang 23 rakaat bid'ah gitu ya. Lah Imam Malik 39 gitu ya. Nah, kenapa di Mekah itu 23 rakaat? Karena Imam Syafi'i ya di masa Imam Syafi'i setiap 4 rakaat salam ya setelah salam di 4 rakaat sholat gitu ya terus salam itu yang di Mekah tawaf dulu. Kebayang nggak? Salat taraweh tapi kepotong sama tawaf 7 kali putaran Masjidil apa Ka'bah gitu ya. Itu kan ada Ka'bah di sana. Gitu. Makanya Imam Malik di Madinah karena nggak ada Ka'bah ya 39 rakaat, rakaatnya yang ditambah. Gitu. Karena Allah sangat menyukai ketika seseorang bersujud, maka perbanyaklah sujud. Kan ada hadisnya begitu. Makanya ditambah rakaatnya. Kalau Nabi berapa gitu kan yang di banyak riwayat itu Nabi beberapa riwayat menyebutkan tidak dari Aisyah juga itu kalau sholat qiyamul lail nggak lebih dari 11 rakaat. Maksudnya 3 rakaat witir berarti sholat qiyamul lailnya 8 gitu kan ya. Tapi kalau mau sholat kayak Nabi, tarawihnya, qiyamul lailnya itu banyak bacaannya. Bahkan ada satu riwayat itu Ibnu Mas'ud ya sahabat utama gitu ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu mengatakan aku hampir melakukan sesuatu apa kejahatan gitu sebutnya kejahatan atau sesuatu yang bahaya gitu. Ditanya sama sahabat yang lain, kenapa emangnya? Iya, jadi aku sholat bersama Rasulullah, kemudian Rasulullah membaca surat Al-Baqarah sampai ayat 100-an lah kata dia. Aku pikir Rasulullah akan ruku gitu kan. Ternyata beliau melanjutkan sampai selesai gitu Al-Baqarahnya. Aku pikir Rasulullah akan ruku gitu kan. Tapi Rasulullah melanjutkan lagi gitu surat Al-Imran bahkan selesainya nanti di An-Nisa beberapa ayat gitu kan. Kalau di total itu 5 juz. Kebayang satu rakaat 5 juz. Kata Ibnu Mas'ud, aku hampir meninggalkan Rasulullah katanya. Karena nggak kuat gitu. Sholat kebayang satu rakaat 5 juz. Kalau di kita mah sholat tarawih 1 juz aja ya 23 apa 11 rakaat itu udah ngomel-ngomel pasti ke DKM ya. Pak, imamnya ganti, jangan yang ini. Kenapa? Bacanya lama. Kalau di kita mah ya. Itu Rasulullah sampai 5 juz satu rakaat. Tapi pernah juga Rasulullah hanya satu ayat saja. Al-Maidah ayat 118, tapi diulang-ulang sampai pagi. Kebayang nggak satu ayat diulang-ulang sampai pagi gitu. Pernah itu Rasulullah begitu. Gitu, ya. Tapi intinya kualitas tarawihnya Rasulullah atau kualitas qiyamul lailnya Rasulullah itu dari mulai sampai selesainya itu ya hampir sepanjang malam lah ya setelah dimulai itu baru selesai gitu ya. Kita mah 1 jam aja kayaknya udah lama banget sih nih imamnya. Kalau hidup di zaman Rasulullah mungkin kita nggak akan ikut salat tarawih bareng sama Rasulullah gitu ya. Gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa lebih sabar lagi ya kalau lagi tarawih. Kemudian berdoa ya. Banyak-banyak berdoa di saat itikaf ya. Karena bisa jadi pas kita itikaf lagi Lailatul Qadar gitu ya. Nggak Lailatul Qadar pun nggak apa-apa banyakin doa gitu ya. Karena banyak keutamaan di bulan Ramadan. Dan biasanya kalau ada sekarang lah ya ada kondisi di mana Palestina lagi diserang lagi ya, gencatan senjata tapi kemudian diserang lagi sama Israel. Kita tambah dengan witir ya, witir kunut nazilah. Witir dengan kunut maksudnya, dengan kunut nazilah. Karena Rasulullah SAW ketika ada musibah kepada umat muslim, itu beliau membaca kunut gitu.
Contohnya ketika peristiwa Bir Maunah ya, dengan peristiwa Rozi itu ada sahabat Nabi yang diutus untuk mendatangi suatu kaum untuk menjadi guru gitu ya. Karena mereka datang ke Rasulullah minta, "Ya Rasulullah tolong kirimkan guru untuk kami," gitu kan. Dikirim 70 orang, tapi kemudian 70 orang ini dibunuh di perjalanan, dikhianati. Rasulullah marah itu, Rasulullah marah sampai mendoakan untuk kemusnahan ya, atau kehancuran dari mereka yang membunuh para sahabat ini. Jadi hati-hati kalau ada orang bilang Nabi nggak pernah marah gitu ya karena ambil peristiwa Taif misalnya. Ketika Rasulullah ditolak dakwah di Taif, dilempari batu, tapi kemudian malaikat yang mau menggulingkan gunung di sana ditolak oleh Rasulullah. Jangan, aku berharap mereka masuk Islam gitu ya, menjadi pembela Islam gitu kan. Itu dijadikan alasan bahwa Rasulullah nggak pernah marah. Kata siapa? Kalau kita ngaji sirahnya benar, kita akan tahu Rasulullah itu juga pernah marah. Bahkan kalau Rasulullah marah, nggak tanggung-tanggung. Langsung didoain ke Allah buat dihancurkan orangnya. Ngeri itu kalau Rasulullah udah marah gitu. Bahkan Abu Jahal itu pernah dipegang baju bagian lehernya ya. Kalau kita mungkin kerah ya, tapi baju dulu kan nggak ada kerahnya. Tapi bagian lehernya dipegang, diangkat, didoain sama Rasulullah di depan Abu Jahalnya langsung. Semoga Allah mengazabmu. Itu udah parah banget Rasulullah. Disebutkan nama-nama orang-orang Quraisy yang lain, ada sekitar 7 orang. Dan kemudian mereka semua meninggal, mati di Perang Badar. Jenazahnya dikubur di dalam satu sumur, gitu. Di tanah digali, kemudian dikuburkan di satu tempat. Dan sampai sekarang, katanya sih ya, saya belum pernah ke daerah Badar, karena emang jauh ya, cukup jauh lah, dari Mekah itu sekitar 200 kilo kalau nggak salah. Itu masih ada gundukannya dan katanya bau gitu ya. Kemarin waktu pernah saya umroh, pernah juga haji, kemarin nggak sempat ke sana. Katanya sih bau gitu ya tempat itunya. Gitu. Itu ya. Kang Mungkin kita Adi, bisa. Ya. punten waktunya sudah Oh ya, 16. 12 ya. Oh iya ya. Bentar kita cepat nih. Nah, kita berzikir, salawat untuk Nabi, sedekah ya, jangan lupa nih di 10 hari Ramadan itu diperbanyak. Karena Rasulullah di bulan Ramadan itu juga lebih banyak bersedekah. Jadi beliau itu dermawan, tapi di bulan Ramadan lebih banyak lagi sedekahnya. Mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis gitu ya. Nah, yang dimakruhkan adalah menyibukkan diri dengan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Jadi kita hindari ya, ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, nggak jelas. Apalagi sampai gibah kalau lagi itikaf, itu dijauhkan, jangan dilakukan. Nah, yang terakhir, ini tadi udah sempat saya bahas ya, bagi wanita, hendaknya mencari masjid yang memiliki area khusus wanita, yang tertutup agar terhindar dari fitnah. Udah banyak di kita yang kayak gini masjidnya ya. Enggak, Arti udah dari saya sekian materinya. Apabila ada kelebihannya, banyak lebihnya ya, lebih waktunya gitu maksudnya. Mohon maaf kesalahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, hatur nuhun pisan Kang Adi atas pencerahannya ya, Masya Allah luar biasa. Kita jadi teringatkan kembali ya, sebenarnya harus seperti ini loh itikaf ya, sebenarnya seperti ini loh tujuan kita beribadah ya, memperoleh ketakwaan. Nah, di sini Kang udah ada penanya yang menyampaikan di kolom chat, tapi kayaknya kurang seru ya kalau kita nggak diskusi langsung gitu. Jadi buat yang tadi sudah menyampaikan pertanyaannya, boleh Mangga langsung saja raise hand. Siapa ini? Pertama Teh Nanda. Teh Nanda? Atau mungkin yang baru yang mau raise hand, silahkan. Kang Guna nih kayaknya ya. Kang Guna udah unmute nih. Kang Guna mau nanya. Kang Guna, halo. Ini seperti sedikit error. Kang Guna ininya apa speakernya? Oh, Teh Nanda lagi megang bayi katanya. Emang enggak? Silakan yang lain mungkin ada yang mau langsung diskusi. Boleh, silakan. Baik, kalau gitu Kang, kita yang kolom chat dulu aja ya. Yang dari Teh Nanda nih katanya sedang menyusui ya, sama seperti istrinya tadi Kang Adi gitu ya. Terus bagaimana kira-kira amalan-amalan yang harus dilakukan agar memperoleh ibadah yang maksimal gitu ya dalam bulan Ramadan ini gitu ya. Kalau bisa malah dapat Lailatul Qadar juga gitu ya. Mangga silakan Kang Adi. Ya baik, sebelumnya saya mau nanya dulu, ini tadi saya ada yang share screen minta di-stop, udah di-stop belum ya? Udah stop. Oh udah ya? Udah, Baik, udah. takutnya sebelum. Tadi pertanyaannya bagaimana kalau yang sedang menyusui gitu ya. Sempat saya singgung tadi bahwa pada dasarnya Lailatul Qadar itu tidak dikhususkan bagi mereka yang beriktikaf. Lailatul Qadar itu keberkahan untuk seluruh dunia gitu ya. Dimanapun kita berada, insya Allah kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Asalkan kita menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dengan memperbanyak ibadah.
memperbanyak sholat, tadi disebutkan ya, perbanyak sholat kata Rasulullah, perbanyak sujud gitu ya, maksudnya jumlah rakaatnya bisa ditambah gitu, diperbanyak, membaca Al-Quran gitu ya, berzikir, berdoa, pokoknya intinya amalan-amalan yang dilakukan itu silahkan dilakukan di rumah karena dia nggak harus di masjid. Tapi kalau bisa di masjid lebih baik karena tadi kalau sudah di masjid, insya Allah akan lebih mudah untuk fokus beribadahnya. Kalau di rumah kan tadi ya, misalnya lagi ngaji, tiba-tiba anaknya nangis, oe oe gitu, pengen susu gitu ya, nyusuin anak dulu, otomatis ngajinya keganggu gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan kewajiban ya seorang ibu menyusui anaknya. Insya Allah kalau kita ikhlas, kita sabar, itu juga akan bernilai ibadah. Apalagi ketika misalnya lagi nenen gitu ya, yang udah punya gigi, anak bayinya, itu kan sakit banget pasti ya. Itu saya nggak pernah ngerasain sih, nggak pernah. Istri saya yang pernah gitu ya. Gitu. Sabar Iya. gitu ya. Gitu. Itu salah satu ibadah juga gitu ya. Intinya bahwa jangan berputus asa. Kan ada juga beberapa yang misalnya, aduh, 10 hari terakhir Ramadan lagi dapet gitu kan, nggak bisa ke masjid. Ya udah, berbanyak ibadah di rumah gitu. Jadi siapa aja bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Oke, baik. Itu juga pertanyaan Tevika tuh, katanya lagi haid ya. Kadang kalau lagi haid, kita kan sebenarnya kalau 10 malam terakhir itu pengennya ngegas ya. Pengen ngegas ibadah. Tapi pas kebetulan lagi haid, ya gimana ya? Susah gitu ya. Gimana? Jadi, Iya. mau gimana lagi. Tapi ya mungkin tadi yang seperti dibilangin Kang Adi ya, kita bisa cari ibadah-ibadah yang lain ya. Dapat memperkuat gimana sih ketakwaan kita. Intinya kan bagaimana memperoleh ridho Allah tadi gitu ya Kang ya. Betul, Apapun betul. juga caranya. Bisa jadi malah sabar yang ikhlas-ikhlasnya malah itu yang jadi pahala yang meningkatkan Betul. ini Karena ya. kita nggak tahu amalan apa yang kemudian Allah terima gitu. Yang Betul, kemudian betul. menjadi penghalang dari azab Allah itu tadi. Bisa jadi kita sholat banyak, tapi nggak diterima sama Allah karena mungkin ada niat yang kurang baik gitu ya. Tapi Hmm. ternyata ada satu kebaikan, misalnya kita sedekah dengan ikhlas gitu ya, membantu orang yang sedang kesulitan, itu yang menjadi diterima oleh Allah dan menjadi penghalang dari azab Allah. Hmm. Bahkan ibadah receh aja bisa jadi itu yang mengangkat derajat kita ya. Betul, Allah betul. a'lam bishawab ya. Baik, kemudian tadi juga Tevika sudah bertanya sama ya kurang lebih pertanyaannya. Tapi juga ada pertanyaan dari Kang Santo nih. Kan kalau Kang Santo nih angkatan 26 nih, Kang Adi itu suka bareng-bareng ngumpul tuh di Masjid Raya tuh berempat, berlima. Hmm. Kadang saya juga suka ikutan join gitu ya. Nah itu Hmm. kadang katanya kalau misalkan bareng-bareng gitu diadakan silaturahmi, apakah itikafnya itu diterima atau enggak? Karena kan jadi kayak banyak ngobrolnya juga kadang-kadang ya. Tapi Iya. ya gimana? Udah lama ketemu mungkin setahun sekali ajangnya di sini gitu Kang ya. Iya. Gimana tuh Kang? Mangga silakan Kang. Ya, mangga. Boleh-boleh aja silaturahmi kan bagus ya, menyambung tali silaturahmi gitu ya. Artinya kita tidak memutus silaturahmi gitu. Bahkan kalau Rasulullah SAW menganjurkan sekali kita menyambung tali silaturahmi ya ke keluarga gitu, terutama gitu ya. Hmm. Tapi juga ke teman-teman kita nggak ada yang salah karena orang-orang Muslim atau orang-orang yang bertakwa itu kalau misalnya masuk surga itu bisa memberi syafaat kepada teman-temannya. Jadi Masya ada Allah. satu riwayat gitu ya bahwa seseorang di surga itu bertanya kepada Allah, aku tidak melihat kawanku si fulan di manakah mereka? Ternyata mereka ada di neraka gitu kan. Dan Allah memberikan eh, syafaatnya gitu ya, boleh dibawa teman-temannya itu tadi untuk ke surga. Makanya perbanyak sahabat kita dari orang-orang yang solih. Karena kita nggak tahu bisa jadi sahabat kita itulah yang menjadi perantara kita masuk surga. Perantara kita Hmm. mendapat ampunan dari Allah. Tapi kalau lagi ngumpul, diusahakan ngobrolnya yang berfaedah gitu ya. Jangan ngomongin gebetan. Dulu gebetan lu yang dulu sini lagi ngapain gitu. Udah gimana sekarang? Ya itu mah dikurang-kurangin lah ngobrol-ngobrol yang begitu gitu ya. Ya, setuju, setuju, Obrolannya setuju. diarahkan ke yang lebih bermanfaat. Misalnya mau ngomongin, si ini kayaknya kondisinya lagi nggak bagus deh. Kira-kira kita bisa bantu apa ya? Nah itu bagus kalau kayak gitu, nggak apa-apa gitu kan. Teman kita kesusahan gitu kan. Kita carikan solusinya, kita bantu. Ya itu nggak apa-apa kalau itu bagus gitu ya. Gitu. Jangan Hmm. ngomongin lagi, kemarin ada tempat viral baru nih enak nih buat buka bersama gitu kan, buat bukber. Besok yuk bukber di sana. Nah itu mah ntar dulu deh gitu, jangan lagi itikaf ngobrolnya gitu. Besok lagi kita ketemu lagi gitu misalnya. Gitu. Jadi sebaiknya boleh kumpul ngobrol nggak apa-apa. Bahkan ngobrol-ngobrol yang nggak ngalor ngidul pun sebetulnya nggak apa-apa juga sih yang ngomongin tadi juga sedikit-sedikit mah nggak apa-apa lah ya, namanya juga manusia gitu ada khilafnya. Tapi diimbangi juga dengan ibadahnya. Eh, Diperbanyak gitu. Jangan sampai kemudian eh, justru ibadahnya sedikit tapi ngobrol mainnya banyak. Ini mah ibadahnya anak bocah SD kayak anak saya gitu. Anak saya kalau itikaf apalagi ada teman-temannya gitu ya. Oh, udah
sampai masjid langsung main. Lari-larian gitu ya, nggak bisa diem ya. Iya, larian main bola, alah gitu. Tapi namanya Nah, anak-anak udah biarin aja, kita iya, diem aja. betul, betul, betul. Kang Adi ada juga nih pertanyaan dari Kang Hari nih, ada Resen nih. Mangga, Ya, Kang Hari dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya, Kang Hari. Assalamualaikum Kang Adi, punten izin Waalaikumsalam. tanya. Enggak, enggak. Tadi sempat disampaikan dalam slide ya, yang membatalkan itikaf itu salah satunya jika keluar dari masjid. Betul. Ah, tapi ada beberapa pendapat itu kita bisa melanjutkan itikaf kembali dengan berhudu lagi gitu sebelum Ya, masuk ke masjid seperti ya, itu. betul. Ah, itu dulu Pak Ya, Kang Adi. Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Tadi sudah saya bahas juga bahwasanya kita boleh keluar dari masjid apabila ada keperluan mendesak gitu ya, yang syar'i lah ya, kebutuhan yang syar'i gitu. Misalnya bukan karena saya pengen nongkrong dulu nih, nongkrong kayaknya di depan ada coffee shop buka gitu kan depan masjid gitu kan. Nah, yang seperti itu sebaiknya dihindari gitu ya, sebaiknya karena memang itu bisa membatalkan itikafnya. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak bisa lanjut itikaf, silahkan, tapi itikafnya terputus gitu. Kayak reset lah gitu, ngulang lagi gitu ya. Jadi apalagi kalau yang 10 hari bulan Ramadan, tadi misalnya udah niat, wah saya pengen full 10 hari itikaf kayak Rasulullah gitu ya. Dari awal malam 21 sampai selesainya keluar dari masjid di tanggal 1 Syawal ya, di maghribnya misalnya. Terus pas tengah-tengah malam 25 misalnya, ada teman ngajakin nongkrong, ini ada coffee shop baru nih, yuk temenin gue ngobrol gitu kan, nongkrong. Nah, itu batal tuh 10 hari Ramadannya, jadi nggak terputus gitu itikafnya. Tapi kalau yang istikaf mastatotum, istikaf semampunya, ya nggak apa-apa dilanjut aja. Intinya tetap bernilai ibadah itikaf, tapi itikafnya terputus gitu ya. Tapi kalau misalnya itu kebutuhan yang mendesak, misalnya kayak tadi ya udah saya sebutkan ada yang sakit di keluarga kita, atau ada yang harus diantar dan tidak ada yang bisa mengantar lagi, cuma kita, atau ada pekerjaan, termasuk pekerjaan. Misalnya hanya pekerjaan, hanya kita yang bisa melakukan, itu boleh gitu. Kita keluar, kita kembali lagi ke masjid, melanjutkan itikafnya, itu tidak batal. Itu boleh. Seperti itu. Ya, mungkin itu dari saya. Enggak, Oh, oke, siap. Terima kasih Atur Kang Adi. nuhun. Ya, atur nuhun Kang Adi. Ini juga ada informasi nih katanya Kang Hari dan Teh Nandia agar lihat kolom chat ya, ada pesan dari admin Najwa ya. Kemudian untuk ada juga pertanyaan lagi di Teh Vika, katanya kok sering ngeliat tuh kalau yang itikaf tuh banyaknya malah tidur gitu ya. Itu gimana tuh ceritanya Kang gitu. Kemudian juga Teh Tasya nih kalau pertanda dapat Lailatul Qadar itu apa sih? Nah, coba mangga silakan Kang ya dari Teh baik. Vika dan Teh Tasya. Yang pertama dulu ya, Hmm. kalau itikaf tidur itu boleh gitu ya, karena kan namanya manusia perlu menjaga kesehatan, perlu istirahat, itu silahkan tidur gitu. Tapi jangan dihabiskan waktunya untuk full tidur atau lebih banyak tidurnya ketimbang ibadahnya. Sah-sah saja tidur, dan kalau memang nggak kuat banyakkan tidurnya boleh. Karena misalnya kita mungkin siangnya sibuk aktivitas, kerja, capek gitu ya. Kemudian ya hanya bisa waktu istirahatnya malam, nggak apa-apa gitu tidur, tapi kemudian jangan full semalaman tidur, ngapain, itu mah cuma pindah kasur doang gitu kan, gitu ya. Ya mungkin mereka belum tahu ilmunya kalau yang memang full tidur ya, tapi biasanya sih kalau yang saya lihat walaupun banyak tidur tapi juga mereka banyak ibadahnya gitu ya, nggak apa-apa. Saya juga kadang kalau lagi capek itu di kantor banyak kerjaan, ya biasanya mungkin kalau itikaf tidur 2 jam, bisa jadi tidur nggak 3 jam 4 jam gitu ya, ya nggak apa-apa juga gitu. Maksudnya emang itu disesuaikan saja. Makanya saya bilang tadi itikafnya itikaf mastatotum, istikaf semampunya gitu ya, sekuatnya. Gitu. Asal jangan disengaja, misalnya, aduh udah bosen males, mendingan tidur aja gitu ya. Ini kurang baik gitu ya, sebaiknya dihindari. Yang kita yang udah tahu ilmunya, kalau kita kuat, ya udah ibadah aja, jangan tidur gitu ya. Tapi kalau yang udah ngantuk banget, nggak kuat tidur, silahkan pasang alarm lagi, nanti bangun lagi gitu ya untuk lanjut ibadahnya. Atau kalau perlu bawa kopi, ya, alhamdulillah saya selalu bawa kopi gitu. Habis bangun tidur saya minum kopi gitu biar nggak terlalu ngantuk. Itu tadi Iya, yang pertama. Kang Adi Ya. coffee drinker soalnya ya katanya ya. Yang kedua, bagaimana cara-cara ciri-ciri yang mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya. Nah, yang pertama dari kondisi alam dulu. Biasanya beberapa riwayat menyebutkan kalau malam Lailatul Qadar itu udaranya itu nggak panas dan tidak dingin kalau malam hari ya, sejuk lah ya gitu ya. Mataharinya ketika terbit juga nggak cerah-cerah amat gitu ya, jadi kayak adem gitu, tidak menyengat panasnya atau tidak terlalu terang gitu ya. Beberapa ciri
Bahkan mungkin disebutkan beberapa riwayat lain sampai udara itu juga seperti tidak mengalir ya. Jadi kalau saya pernah tuh pulang dari masjid habis subuh, lihat pohon kok kayak nggak bergetar, maksudnya nggak ada gerakan gitu pohonnya daunnya. Gitu. Pernah itu saya ngalamin kayak gitu. Tadi makanya apakah ini tadi malam Lailatul Qadar? Ya, mungkin bisa jadi gitu ya. Kemudian ciri-ciri orangnya ya mungkin ya ini baik lagi tadi. Biasanya orang yang full ibadah di Lailatul Qadar berarti kan dia secara keimanan sudah baik ya. Berusaha menjadi baik lah kurang lebih gitu. Akan ada perubahan dari sikapnya yang tadinya mungkin banyak maksiat jadi mengurangi maksiatnya gitu ya. Atau bahkan bisa jadi sih tapi ketika sudah berjalannya waktu dia kembali lagi, artinya tadi saya bilang Ramadan itu waktu mengkalibrasi kita kembali ke standar awal seorang muslim. Bisa jadi di perjalanan waktu berikutnya keimanannya yang menurun, kan iman itu ya yazid wa yanfus ya, naik dan turun. Ketika turun ya udah dia berubah gitu ya kembali seperti sebelumnya. Tapi nanti di bulan Ramadan kalibrasi lagi gitu ya. Itu tadi mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan. Oke, tapi kan suka ada tuh yang ngomong kan katanya kalau lagi tidur kan emang puasa itu kan jadi ibadah juga tidur juga jadi nggak apa-apa lah tidur aja gitu misalnya suka ada yang kayak gitu kan alasannya itu bener nggak sih kan hadisnya kok agak worry gitu Nah, dengernya. kalau yang saya sepanjang saya belajar sih nggak ada hadisnya ya itu ya. Agak doif Itu kali ya kan mungkin Kak? ya mungkin itu ungkapan para ulama gitu ya. Maksudnya daripada bulan Ramadan lagi puasa diisi dengan perbuatan yang tidak baik, mendingan istirahat, tidur gitu. Kan kalau tidur seenggaknya kita terhindar dari perbuatan yang tidak baik kan kalau lagi tidur. Apalagi kalau tidurnya, ini apalagi ya, apalagi kalau tidurnya diniatkan untuk istirahat supaya nanti malamnya itu kita bisa ibadah lebih banyak. Ini insya Allah bisa jadi pahala karena niatnya sudah bagus gitu ya. Karena Allah itu maha baik. Allah itu ketika kita niat saja dan niat itu untuk kebaikan itu sudah dicatat sebagai pahala. Kalau beda dengan kejahatan, kita niat berbuat jahat selama kita belum melakukan kejahatan itu, misalnya mau nipu gitu atau mau ngebohong, saya mau ngerjain sini mau saya tipu gitu kan. Tapi kemudian tidak dilakukan. Nah, itu belum dicatat sebagai kejahatan atau sebagai dosa. Baru dicatat setelah dilakukan gitu. Itu salah satu bentuk kasih sayangnya Allah pada kita. Iya, iya. Kalau dulu kan zaman kita masih kecil, hukuman, hukuman, hukuman ya. Padahal kalau sekarang itu kayaknya Allah tuh maha baik banget. Makanya Iya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Malah baik sekali gitu ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Masih banyak ini ya. Giveaway-nya ada 8 loh teman-teman. Dan ini aduh nggak kaleng-kaleng ini ada tiket nginap ya di hotel juga. Ada giveaway dari Wah, arah Sari, ada dari Hagi Travel Umroh, dari Presiden Ways ya. Ini wis. aduh kayaknya sayang banget nih kalau nggak dapet kayaknya pengen gitu kan kalau saya nggak jadi moderator saya pengen biar double boleh nggak sih. Tadi bilang serakah lagi ya Narasumber enggak. dapatnya di giveaway ya. Ya nih boleh nih teman-teman yang lain mungkin ada yang mau nanya ini ada Kang Tony dari angkatan 96 ya kemudian juga ada Teh Deti nih Teh Deti mungkin ada yang mau ditanyakan Teh Deti Kang Kris Teh Nanda Kang Iksan Angga silahkan ditunggu. Sayang kan ini nganggur ya ininya giveaway-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kadang-kadang saya juga lihat anak kecil gitu ya, banyak tuh kan suka nangis tuh kan malam-malam tuh berisik gitu. Saya, aduh ini banyak banget anak-anak berisik-berisik nih. Kadang-kadang kalau kita jadi orang tua agak worry ini mendingan dibawa apa enggak sih anak-anak gitu ya. Kayaknya kok kalau bawa kok kayak ngeberisikin orang-orang. Tapi kalau nggak dibawa, ini kapan pembelajaran buat anak-anaknya gitu ya. Jadi kalau kayak gitu gimana tuh Kang? Ya, itu memang perlu pelatihan ya, atau pendidikan dulu ke anak-anaknya, di-briefing dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ikut ke masjid gitu ya, kita ajak, itu sudah disiapkan dari rumah. Ini yang terbaik, karena kebanyakan yang saya lihat, anak-anak yang berisik itu tidak dibarengi oleh orang tuanya. Ditinggal aja anaknya ke masjid, orang tuanya di mana gitu kan, nggak tahu gitu ya. Karena mungkin masjidnya dekat gitu ya, dan banyak temennya, akhirnya mereka berangkat ke masjid, ya udah gitu. Akhirnya malah mengganggu. Nah, ini sebagai orang tua, ini pesan juga buat mungkin mengingatkan saya juga gitu ya, kalau anak kita ke masjid itu didampingin gitu ya, jangan ditinggal ketika mereka berbuat sesuatu yang mungkin mengganggu orang lain, perlu diingatkan gitu, supaya mereka lebih menjaga perilakunya di dalam masjid, jangan sampai mengganggu orang lain gitu ya. Bagus memang pembelajaran untuk anak-anak dibawa ke masjid ya, tapi tadi orang tuanya itu jangan
kemudian melepaskan begitu aja, ya udah berangkat ke masjid, orang tuanya di rumah gitu kan. Sebaiknya ditemani, dibimbing gitu ya. Itu sih paling. Oke. Ini makasih Kang Adi. Ini ada lagi dari Teh Nanda, izin kakak mau nanya Kang Adi katanya. Mangga Teh Nanda kalau mau resen apa silakan di-unmute aja. Punten, ini si kakak mau nanya. Kenapa Masya Allah. Lailatul Qadar diistimewakan? Nah, Oh, kenapa Masya Lailatul Qadar Allah. diistimewakan? Masya Allah. Ini umur berapa Nanda anaknya? 7. Wah, 7 tahun. Masya Berani Allah. ngomong, pinter banget. Tahun ini Namanya masuk siapa? SD berarti ya? Masya Allah. Namanya Yang siapa namanya? Namanya? Rafeza. Rafeza. Reza. Alhamdulillah. Mangga Kang Adi, kenapa Ya, katanya Lailatul Qadar kenapa diistimewakan? malam Lailatul Qadar diutamakan ya, dimuliakan? Ya, karena di malam Lailatul Qadar itu Allah memberikan banyak bonus. Jadi kalau misalnya orang tuanya siapa tadi Nafiza ya? Rafeza Nafiza Iya. ya. Orang tuanya dapat THR dari kantornya setiap bulan Ramadan ya kan, mau Idul Fitri. Dapat bonus kan. Nah, kita umat muslim itu dapat bonus dari Allah THR-nya itu malam Lailatul Qadar gitu. Jadi ketika malam Lailatul Qadar itu kita diberikan banyak perkalian ya. Pahala kita itu diperkalikan 1000 kali lebih besar. Jadi kalau misalnya kita sholat 1 kali itu dihitung sebagai sholat 1000 bulan penuh. Malah sholatnya 1 kali tapi hitung 1000 bulan. Kalau 1 bulan berapa kali sholat tuh kira-kira? Nah, itu kan lebih dari 1000 pastinya kan. 1 hari aja misalnya sholat wajibnya 5. Berarti sebulan udah 5 kali 30 tuh. Berapa? 5 kali 30, 150 ya kan? Dikali lagi 1000. Wah, 150 kali 1000. Wah, bayangkan itu THR-nya luar biasa, gede banget itu. Gitu. Gitu ya. Kenapa? Karena di dalam malam Lailatul Qadar itu ada peristiwa-peristiwa luar biasa. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia di malam Lailatul Qadar. Gitu. Kemudian juga Allah menurunkan beribu-ribu, berjuta-juta malaikat ke bumi. Gitu. Jadi kalau misalnya biasanya mungkin malaikat yang bertugas di bumi hanya beberapa gitu ya, ratusan lah gitu mungkin. Tapi karena ada beberapa malaikat yang hanya tinggalnya di langit ya, di langit bersama Allah gitu. Jadi nggak di bumi tugasnya. Tapi di malam Lailatul Qadar itu turun gitu. Kalau kita berdoa didengar oleh malaikat, ada malaikat yang mengaminkan, wis masya Allah itu langsung sampai ke Allah, langsung bisa dikabulkan. Gitu ya. Masya Allah. Iya. Gitu ya sayang. Semoga jadi anak yang solihah, yang pintar, yang cerdas Amin. ya. Alhamdulillah. Udah Teh dapat Nanda, THR belum dari ibunya? Teh Nanda. Dulu buat umroh. Oh, Masya Allah Masya ditabung dulu buat Allah. umroh. Masya Amin, amin. Allah. Teh Nanda itu Yuk, lihat di kolom chat ya, kata panitia katanya. Tolong nanti dicek juga di umrohnya kolom bareng chat. sama Kang Adi ya, umrohnya. Iya. Iya. Amin. Ya, itu ya. Jadi, apa namanya? Teh Tasya mau nanya lagi nih. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Oke, Teh Tasya, ini katanya mau bertanya lagi nih dari Teh Tasya. Katanya kalau malam Lailatul Qadar itu malam kita bisa berdoa minta pembebasan dari api neraka. Iya bukan ya? Katanya gitu. Gimana tuh Kang Adi? Ya, pada dasarnya ketika kita berdoa kepada Allah di malam Lailatul Qadar, tadi kan ya kita membaca doa Allahumma innaka afufun tuhibbul afwa fa'fu anni gitu ya. Kita meminta maaf dari Allah. Ya kalau udah Allah ridho, Allah maafkan dosa-dosa kita, terus neraka ngapain gitu kan? Allah aja udah ridho sama kita gitu. Makanya udah pastilah aman kalau udah dapat afuwunnya Allah. Tapi tadi tidak menjamin seseorang mendapat afuwun, pemaafan dari Allah gitu. Ini kayak singkat mungkin ada waktu saya ingin sedikit menjelaskan bedanya maghfirah dan afuwun ya. Jadi beberapa yang saya tahu itu, yang saya pahami, kalau maghfirah Allah mengampuni kita. Tapi maghfirah ada artinya dari istighfar itu juga artinya menutup. Jadi dosanya itu ditutup. Nanti di akhirat pada saat penghitungan itu disebut sama Allah, kamu pernah melakukan ini gitu kan, aku tutupi dosamu dan aku ampuni gitu kan, udah tapi nggak dihukum gitu ya, tapi sudah mendapatkan maghfirah. Tapi jadi catatannya masih ada tuh, masih Allah masih menyebutkan kepada kita dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi kalau afuun kita mendapatkan maafnya Allah,
itu Allah sudah melupakan dosa kita. Artinya tidak akan disebut-sebut lagi dosa kita dari hari akhir. Udah pokoknya, aku maafkan, aku ridho. Ya udah, tok nggak disebut lagi. Kan kalau kayak di kita mungkin mak-mak ya, perempuan itu katanya kalau udah mengingat kesalahan itu kayak CD room ya, nggak akan bisa dihapus ya, gitu, CDR. Pasti ingat terus gitu ya. Walaupun udah dimaafin, ya itu magfirah gitu ya. Saya misal suaminya bikin salah, ya udah saya maafin. Tapi ntar pas berikutnya bikin salah lagi, diingat-ingat lagi tuh, kemarin ada begini kan, nah sekarang diulang lagi. Nah, itu. Walaupun dimaafin tetap aja diulang-ulang gitu kan, diingat-ingat. Nah, tapi kalau udah afuun, udah itu nggak akan diulang-ulang lagi, disebut-sebut lagi kesalahannya. Gitu ya. Ya udah pasti neraka udah nggak akan bisa nyentuh kita kalau udah begitu gitu ya. Amin, amin, mudah-mudahan seperti itu ya Kang ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Kang Eri nih, katanya maaf tadi kurang menyimak, katanya kalau misalkan masuk masjidnya setelah tarawih, katanya Kang, dan keluar sebelum sahur, sebenarnya afdol nggak sih itikaf model seperti ini? Tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin karena belum tadi kurang menyimak, mungkin ada kegiatan lain ya, mantap dijelaskan lagi sama Kang Adi. Silakan Kang Adi. Boleh. Itu artinya kita melakukan itikaf mastatotum ya, itikaf semampu kita. Ya, lebih afdol memang kita dimulai dari sebelum maghrib, lebih afdol ya. Tapi kalau kita nggak bisa, artinya kita masih ada kegiatan di luar gitu ya, nggak apa-apa, kita semampunya aja datangnya setelah tarawih gitu, itu nggak apa-apa, tetap bernilai ibadah gitu ya, ibadah itikaf. Walaupun tadi kan kalau misalnya kita anggaplah kayak kerja ya, kalau kita dapat kerjanya yang di luar outstanding lah ya, outstanding itu dapat nilainya A ya, atau lebih baik, atau kalau kuliah dapat nilai A plus malah gitu ya. Tapi kalau yang biasa-biasa aja sesuai standar paling dapatnya B ya gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya yang afdolnya itu dari mulai sebelum maghrib, tapi kalau bisa setelah maghrib pun nggak apa-apa. Bahkan ternyata bisanya, oh saya bisanya jam 12 malam baru ke masjid, ya nggak apa-apa, lakukan. Yang kurang tepat itu kalau nggak sama sekali. Nah itu yang salah. Kalau 1 jam doang boleh Kang? Ya kalau bisanya 1 jam boleh, kalau memang bisanya segitu doang ya. Tapi jangan karena malas gitu kan. Ah saya malas ke masjid, ntar aja ke masjidnya. Nah kalau itu mah cuma gitu kan. Tapi kalau misalnya karena ada kesibukan lain yang nggak bisa ditinggalkan, hanya bisa 1 jam, ya nggak apa-apa, lakukan saja. Pertanyaan terakhir nih Kang, katanya dalam pengukuran itu tadi ngomong-ngomong soal standar ya, dalam pengukuran itu ada istilah kalibrasi alat ukur katanya kan, di mana alat kalibrasi itu diperlukan standar diperlukan kalibrasi nih dari Kang Ahmad Ihsan tahun 98 nih. Apa yang menjadi standar yang jadi acuan kita dalam membedakan ibadah di bulan Ramadan gitu ya? Standarnya apa? Kemudian apakah itu standar yang berbeda dengan bulan selain Ramadan? Apakah memang kalau Ramadan itu kayak gini standarnya, kalau bukan Ramadan itu kayak gitu standarnya? Apa memang seperti itu atau gimana gitu kan? Enggak, silakan. Ya, baik. Nah, kalau tolak ukur standarnya ya kita lihat dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tolak ukurnya itu udah pasti. Al-Quran dan Sunnah Nabi itu tolak ukur yang utama gitu ya. Misalnya kata Nabi, perbanyak sholat qiyamul lail atau di bulan Ramadan. Sebenarnya di luar bulan Ramadan pun kita harus memperbanyak qiyamul lail. Karena Rasulullah SAW itu qiyamul lailnya tidak hanya di bulan Ramadan gitu. Tapi lebih banyak lagi di bulan Ramadan gitu ya, karena tadi banyak kelebihan-kelebihan keutamaan-keutamaannya gitu. Terus sedekah misalnya. Sedekah di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan, bahkan Rasulullah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan gitu. Tapi di bulan-bulan lain pun selain Ramadan, ya kita harus banyak bersedekah kan, gitu pada dasarnya. Tapi memang ada beberapa ibadah yang hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan. Misalnya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah kan nggak ada selain bulan Ramadan. Zakat fitrah hanya di bulan Ramadan. Batasnya sampai menjelang Idul Fitri kan, sebelum Idul Fitri. Bahkan di malam sebelum Idul Fitri sudah harus didistribusikan tuh zakat fitrah gitu. Terus misalnya itikaf 10 hari di bulan Ramadan, itu cuma ada di bulan Ramadan. Full 10 hari gitu ya di dalam masjid. Karena Rasulullah SAW itu nggak full itikafnya atau qiyamul-lailnya atau ibadah di masjidnya kalau selain bulan Ramadan. Paling malam itikaf ke masjid ya atau ibadah di masjid qiyamul-lail. Tapi habis itu ya udah pulang lagi gitu kan. Tapi kalau itikaf selain bulan Ramadan tadi betul-betul full 10 hari hanya ada di bulan Ramadan. Atau misalnya di bulan Zulhijjah yang disebut ada keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya kan kita disunahkan untuk berpuasa. Tapi kan nggak ada itikaf 10 hari awal bulan Zulhijjah, gitu. Memang ada beberapa amalan yang hanya khusus dilakukan di bulan Ramadan. Tapi juga secara umum ibadah-ibadahnya itu bisa diterapkan di luar bulan Ramadan, ya. Selain yang
khusus bulan Ramadannya. Kayak mau perbanyak sedekah itu kan bisa. Qiyamul Lail kita perbanyak. Ngaji Quran, membaca Al-Quran, itu kan bisa di selain bulan Ramadan. Jadi ya itu. Tuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Adi Zulfikar atas penjelasannya ya. Alhamdulillah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Saya tunggu dulu dari panitia, sudah ada pengumuman nih buat para penerima giveaway kita pada hari ini. Teh Dini, Aman, mangga Teh alhamdulillah Dini, sudah terlunasi semuanya. terlunasi semuanya ya. Jadi hubungi ya Teh Dini ya. Iya. Oke, baik. Demikian untuk penerima giveaway, mangga silakan untuk menunggu saja ya. Mudah-mudahan ada yang dapat voucher hotel, tuh saya pengen banget sebenarnya, tapi nggak bisa ya. Ya baik, saya akan tutup sesi pada hari ini. Terima kasih banyak Kang Adi Zulfikar. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Ilmu yang membawa keberkahan dan mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan bacakan dulu kesimpulannya bahwa itikaf itu adalah menetap di masjid untuk beribadah secara fokus pada Allah ya. Waktunya boleh kapan di waktu-waktu yang tentu dia disarankan, tapi kalau bisa sebisanya kita agar sebanyak mungkin ya dilaksanakan. Kemudian juga itikaf itu tujuannya adalah mengubah ketergantungan kepada makhluk lain menjadi hanya kepada Allah. Jadi kita betul-betul fokus ya kepada Allah, dilaksanakan di 10 hari terakhir dengan upaya menjemput Lailatul Qadar. Ya, dan ini adalah upaya kita ada untuk meningkatkan ketakwaan ya, sehingga harapannya turun ridho dan ampunan Allah. Sehingga kita memperoleh derajat ketakwaan yang kita idam-idamkan selama ini ya. Demikian mungkin kesimpulan kita pada hari ini. Kemudian teman-teman semua, sebelum kita menutup kajian, kita akan foto bersama dan juga akan meminta Kang Adi sekali lagi untuk membacakan doa penutup dulu ya Kang Adi ya. Maka Kang Ya. Adi silakan dibacakan dulu doa penutupnya, nanti kita foto bersama setelah itu. Baik. Baik, teman-teman sekalian, kita berdoa dulu untuk menutup kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, kita upayakan, Allah permudah gitu ya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, kita acara sesi terakhir nih, saya minta untuk on cam ya. Kita akan foto bersama. Mangga dipersilahkan. Teh Tia, Teh Indah, Teh Fia, Masya Allah, Teh Fitria, ada Kang Ahmad Iksan sudah on cam dari tadi. Kemudian Teh Vika, ayo kita on cam. Kang Guna, oke. Teh Tasya, sehat Tasya. Kangen nih, Insya Allah. Ya, teman sebangku. Oke, baik. Mungkin Teh Dini siap-siap ya. Kita foto bersama ya. Untuk layar pertama, yuk senyum terbaiknya 1, 2, 3. Oke, baik. Teh Deti ya, atau nuhun pisan Teh Deti juga ya. Layar kedua, 1, 2, 3. Belum, sebentar. Oh, belum. Oh ya, semuanya layar tahan dulu kedua, yuk. senyumnya. 1, 2, 3. Sudah. Ya, udah 2 layar, Teh. Layar Sudah, ketiga sudah. ada lagi? Oh, sudah 3 layar. Alhamdulillah ya. Nggak Atur ada. pisan Sedayana ya atas kehadirannya pada hari ini. Semoga kita dapat memperoleh pahala ibadah itikaf ya yang sebaik-baiknya, dan juga diterima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ya. Itu harapan kita ya. Dan tentu saja kita disampaikan ke Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ukhuwah Islamiyah kita semuanya tetap terjalin dengan acara ngaji online
Semasa. Terima kasih banyak kepada seluruh panitia dan juga kepada Kang Erwin sebagai Ketua IK Semasa dan Kang Adi Zulfikar sebagai pemateri pada hari ini dan teman-teman kami yang kami sayangi dan kami cintai ya. Demikian untuk acara ngaji online pada hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Adi. Atur nuhun Kang Adi. Kang Iya. Erwin ada yang mau disampaikan nggak? Mau doa terakhir? Oh iya Kang Erwin, mangga. Aduh Iya. ya Allah, maaf Pak. Ya, terima kasih aja buat Kang Adi. Akhirnya senang bisa bertemu, terutama biar bisa angkatan lain juga 2006 terutama bisa pada ikut aktif Iya. di kegiatan IKA Amin, Semansa. amin. Pengumuman mah nanti sore kalau ada yang mau silaturahmi atau ketemu ada basket. Masya Alumni Allah. Semansa mau sparring hari ini sama alumni Undip. Nah, mungkin buat yang sekolah di Undip juga bisa. Rame nih dari angkatan 90 sampai 2002 ada. Kalau ada yang mau datang di bucket list, ya biar seimbang kita kehidupan rohani jasmani gitu. Betul, betul. Amin. Gitu. Kalau berikutnya nanti ditunggu lagi kegiatan IKS Mansa setelah Lebaran. Ya. Ya, Mungkin berarti ini mohon juga maaf lahir batin ya Kang Erwin. ya sama-sama yang mau mudik mungkin hati-hati di perjalanan, semoga bisa silaturahmi dengan keluarga dengan lancar gitu. Amin. Spesial thank you, makasih buat Teh Indah, Teh Hik dari 98 selama 1 bulan ya, 4 episode ngajol dan 1 offline kita terlaksana dan dengan baik, semoga bisa tetap istiqomah ya untuk saling mengingatkan dan menguatkan gitu dalam kebaikan. Juga buat Adit 2005 yang admin yang selalu setia ngejaga nih semua peralatan kita hari ini, dan juga buat teman-teman Arasari, Presiden Way itu Budi 2003 gitu kan. Makasih sudah support, Kaisai juga 98 gitu. Mudah-mudahan kita udah tahun kedua ya ngajol ya Teh Indah ya. Ya. Terakhir mungkin tahun depan kita bisa ketemu lagi nih ngajol, dan online-nya Kang Adi mungkin nih sekalian 2006 itu setiap sebulan sekali gitu kita ada. Lalu kalau offline-nya 3 bulan sekali sambil keliling masjid gitu loh. Udah alhamdulillah udah lebih dari 5 kali ya kita ke masjid di sekitar Bogor, yang tentunya biar mendekat Bogor Tengah, Bogor Barat, Bogor apa. Jadi bagi alumni yang rumahnya dekat ke situ bisa ikut datang gitu. Terima kasih atas supportnya semua. Ya mudah-mudahan menjadi nilai ibadah buat kita semua. Amin. Cukup mungkin itu Amin. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mungkin acara ngajol kita pada hari ini ya. Ada lagi yang mau menyampaikan mungkin sesuatu? Salam-salam. Damang, Arti. Alhamdulillah, Damang, Kang Ian. Oke, mungkin demikian ya dari kami semua pada panitia. Juga terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Sekarang sudah jam 6.52, 7 menit lagi jam 7 waktu syuruk. Kalau misalkan kata Ustadz mah katanya boleh tidur lagi tapi setelah syuruk gitu ya. Jadi sudah melewati. Insya Allah udah syuruk teh sekarang teh. Ya betul, Mang. Silakan yang mau tidur. Aman, yang malamnya habis itikaf ngantuk gitu ya. Mudah-mudahan betul. tidak itikaf lagi nanti ya. Iya, baik, terima kasih. Betul. Kita niatkan menguatkan fisik kita ya untuk bisa beribadah. Oke, baik, terima kasih. Niatkan tidurnya buat menyiapkan fisik ya, biar nggak kosong tidurnya. Siap. Baca bismillah dulu gitu ya. Ya, terima kasih banyak semuanya. Mangga silakan kalau untuk yang mau live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya.